Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal latihan jelang ujian modul bersama saya Ahmad Ridhatul Adha. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang sudah kita kerjakan bersama gitu ya. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini kan ada pertanyaan sebagai berikut. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi impotensi yaitu, nah, di sini ada beberapa opsi jawaban, di mana yang pertama, untuk kecanduan alkohol itu merupakan aktivitas yang dapat menyebabkan impotensi. Jadi A itu bukan merupakan jawaban yang benar. Kemudian gangguan sistem saraf yang opsi C itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan impotensi. Dan yang D, gangguan produksi hormon itu juga bisa menyebabkan terjadinya impotensi. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah yang B, yaitu sikap tubuh yang salah, gitu ya. Maka ini jawabannya. Terus untuk soal yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ada pertanyaan bahwa pada wanita yang berusia lanjut, umumnya 46 tahun ke atas, akan terjadi penurunan jumlah hormon estrogen yang dihasilkan ovarium, sehingga menimbulkan titik-titik. Oke, nah coba kita lihat opsi jawabannya. Sebenarnya di opsi jawabannya ini sudah sangat jelas gitu ya. Kenapa? Gara-gara semua jawabannya itu merupakan penyakit, kecuali jawaban yang benar. Nah, coba kita lihat. Yang A, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini nggak ada hubungannya dengan hormon estrogen gitu ya. Gangguan pencernaan itu bisa disebabkan oleh bakteri ataupun gara-gara kadar asam lambung yang terlalu banyak gitu ya. Terus ada HIV. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, penyakit yang dihasilkan oleh HIV ini namanya AIDS. Terus yang ini opsi D, kanker leher rahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kanker itu merupakan sel-sel abnormal yang sifatnya merusak organ tempat si kanker itu berada. Jadi kanker leher rahim itu merupakan kanker yang berada pada leher rahim, sehingga lama-kelamaan bagian leher rahim itu akan rusak gitu ya. Oke, kalau seperti itu jawaban yang benar adalah yang C, yaitu menopause, di mana di sini ada kata-kata meno yang berasal dari kata menstruasi dan pause yang artinya berhenti, yaitu menopause artinya menstruasinya berhenti gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Berikutnya ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini ada daftar hewan-hewan, di mana yang pertama ada kadal, terus yang kedua paus orca, yang ketiga ular, keempat sapi, kelima komodo, dan yang keenam adalah lumba-lumba. Kemudian pertanyaannya, dari daftar di atas, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah, oke, kita lihat kadal. Kadal itu merupakan reptil, dan secara umum reptil itu berkembang biak dengan cara bertelur, kecuali beberapa spesies, misalnya kayak ular hijau ekor merah atau bahasa latinnya itu Trimeresurus insularis. Nah, si hewan ini itu berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan, atau yang kita kenal juga dengan istilah ovovivipar gitu ya. Jadi yang ada satunya itu sudah pasti salah. Terus yang kedua, paus orca. Nah, paus orca ini merupakan salah satu contoh mamalia laut. Namanya juga mamalia, otomatis dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti 2 benar. Oke, kita tandai, kita bold. Terus yang ketiga, ular. Nah, ular itu juga secara umum berkembang biak dengan cara bertelur gitu ya. Dan tidak ada ular yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalaupun toh ada, itu merupakan perkembangbiakan ovovivipar, bukan perkembangbiakan vivipar gitu ya. Dan ini berbeda. Kalau ovovivipar
dia itu ketika dilahirkan masih tampak ada selaput bening yang menyelimuti si bayi ular ini tadi. Misal kalau konteksnya ular gitu ya, itu masih ada kayak selaput beningnya gitu. Nah, baru ketika beberapa saat setelah keluar dari tubuh induknya, maka si bayi ular ini bisa keluar dari selaput bening itu tadi. Nah, itu adalah ovovivipar, di mana si telur ular itu diingkrami di dalam tubuh si induknya gitu ya. Sedangkan kalau melahirkan itu contohnya ya kayak pada manusia gitu ya, dimana ketika kita lahir kan ya wujudnya itu sudah bayi gitu ya, maksudnya sudah nggak ada lagi kayak selaput yang menyelimutinya, itu sudah tidak ada gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu sapi. Nah, sapi itu juga merupakan salah satu contoh mamalia juga, artinya dia juga berkembang biak dengan cara melahirkan gitu ya. Oke, jadi 4 ini sudah pasti benar. Terus yang kelima, komodo. Nah, lagi-lagi komodo ini juga merupakan reptil gitu ya. Dan komodo itu berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, berarti 5 sudah pasti salah. Terus yang terakhir, lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini juga merupakan mamalia air atau mamalia laut. Dan dia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah 2, 4, dan 6, yaitu opsi yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ditanyakan alat kelamin jantan pada bunga itu dinamakan apa? Pilihan yang A, putik, B, benang sari, C, mahkota bunga, D, benang mahkota. Oke, kita mulai dari yang opsi C dulu. Mahkota bunga. Mahkota bunga itu merupakan bagian terindah dari bunga yang membuat kita tertarik atau membuat serangga tertarik itu ya karena mahkota ini. Kenapa? Karena kalau serangga itu tertarik gara-gara adanya nektar di dalam mahkotanya, sedangkan manusia itu tertarik gara-gara warnanya itu cerah gitu ya, mencolok gitu. Misal kayak mawar gitu, warnanya merah, yaitu mahkotanya gitu, mahkota bunga mawar itu, dan seterusnya. Jadi mahkota bunga itu bukan merupakan alat kelamin pada bunga gitu ya. Terus kita lanjut ke opsi B, benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Jadi jelas jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke yang A, putik. Nah, putik itu merupakan alat kelamin betina dalam bunga gitu ya. Sedangkan benang mahkota itu tidak ada gitu ya. Adanya benang sari atau mahkota bunga. Kalau benang mahkota mungkin apa ya? Saya kurang tahu sepertinya ini. Apakah hanya diada-adakan saja gitu ya? Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Yang nomor 5, yaitu pertanyaannya sederhana. Manusia berkembang biak dengan cara ya pasti semuanya sudah tahu lah ya jawabannya, yaitu yang B. Karena tidak mungkin manusia berkembang biak dengan cara tunas, itu nggak ada ceritanya ya. Hanya tanaman ya yang bisa dengan tunas itu pun tidak semua tanaman. Beberapa tanaman yang bisa itu kan seperti pisang, cocor bebek gitu-gitu kan. Sedangkan bertelur itu ya berarti kayak hewan-hewan itu, misal kayak reptilia, amfibi itu kan bertelur, aves atau burung itu kan bertelur. Terus bertelur melahirkan ini kayak beberapa contoh reptil itu termasuk ada beberapa jenis hiu itu juga berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nah, sebenarnya soal nomor 6 ini sudah pernah kita bahas gitu ya di soal atau di video yang kemarin kita lihat, dimana sebenarnya nggak ada hal yang baru sih, sama persis saya masih ingat. Kenapa? Karena di sini disilangkan kacang biji bulat warna kuning memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar, yang disilangkan dengan kacang biji lonjong warnanya hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika gen bulat dan kuning dominan terhadap lonjong hijau, artinya kan selama dia ada B besar, dia itu pasti sifatnya itu bulat, dan selama ada K besar, maka sifatnya itu kuning, gitu kan? Maka F1 yang dihasilkan adalah ya otomatis kombinasi antara keduanya. Jadi untuk yang A
jawabannya itu bisa dengan mudah gitu ya kita temukan, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini untuk yang A. F1 yang dihasilkan, yaitu keturunan pertama dari hasil persilangan dua ini. Bagaimana sifatnya? Di situ ada B besar dan ada K besar. Berarti sifatnya adalah bulat dan kuning. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke poin yang B. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bagaimana yang dihasilkan? Kita harus membuat tabel genotip terlebih dahulu. Pertama, kita buat gametnya terlebih dahulu gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa untuk gamet F1 itu kan ada 4. Apa saja? Yang pertama ada B besar, K besar. Terus yang kedua ada B besar, K kecil. Terus yang ketiga ada B kecil, K besar. Dan yang keempat ada B kecil, K kecil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian gamet F1 ini kita letakkan ke dalam tabel. Oke, di sini kita buat dulu ya tabelnya. Oke, kita buat tabel ukuran berapa ini berarti? Oke, segini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, gini ya. Jadi yang sebelah sini, oke, saya letakkan di tengah semua ini nanti. Oke, di tengah semua. Jadi yang di sini adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Wah, kok auto ini B kecil ya ini ya. Oke, nakal ini. Nah, ini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke, nah ini kan tinggal menggabungkan saja kan ya. Berarti bagaimana? Oke, di sini saya kontrol dulu supaya semuanya terletak di tengah. Berarti yang bagian ini kan B besar, K besar, K besar. Terus yang ini B besar, K besar, K kecil. Terus yang ini B besar, B kecil, K besar. Dan yang terakhir B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus yang bagian ini berarti kan B besar, K kecil. B besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus ada lagi yaitu B besar, B kecil, K kecil. Nah, yang bagian sini berarti B besar, B kecil, K besar. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama ya? Oh, sorry, ini kayaknya oh ya, K besar, K kecil ya, bener ya. Berarti yang ini B kecil, K besar. Terus yang ini B kecil, K besar, K kecil. Nah, yang bagian ini sekarang yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Terus B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari sini itu ada 9 banding 3 banding 3 banding 1 gitu ya. Sama seperti yang sudah kita ketahui bersama. Oke, ini saya copy aja. Saya buatkan new slide. Saya letakkan, oh gini tampilannya ya. Sebentar. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti gini caranya. Oke, sebentar. Oke, kita copy terlebih dahulu. Kita comot gambarnya. Nah, oke. Jadi perbandingannya nanti akan ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, oke, ini tak letakkan di sini dulu. Nah, ini tak hapus saja biar muat lebih banyak. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jelas ya untuk gambarnya. Oke, yang ini kita hapus saja. Yang ini juga kita hapus. Nah, karena perbandingannya 9 banding 3 banding 1, tapi kita harus cari tahu dulu yang 9 itu siapa. Kita lihat, oh yang 9 itu berarti mereka yang punya sifat seperti apa, yaitu bulat dan warna kuning. Mereka punya 9. Terus mereka yang punya 3 memiliki sifat yaitu
bulat dan warnanya hijau. Terus ada lagi 3 yang punya sifat, yaitu dia nggak bulat berarti lonjong dan kuning. Terus yang terakhir dia mempunyai sifat lonjong dan hijau. Nah ini perbandingannya gitu ya. Oke. Nah terus bagaimana cara kita semisal diminta untuk menentukan banyaknya keturunan, tapi kayaknya ini semuanya sudah bisa ya. Misal kalau diminta menentukan jumlah keturunan yang memiliki sifat lonjong warna hijau, jika dihasilkan semua keturunannya itu ada 64, berarti kan kita hanya perlu menghitung 1/64 gitu kan, seperti ini. Oke, saya tuliskan. Misal ya, ini nggak ada di soal ya. Misal ada 64 keturunan dan kita diminta untuk menentukan jumlah keturunan yang memiliki sifat warna hijau dan lonjong. Bagaimana caranya? Yaitu 1/16. Dari mana 1? Yaitu perbandingannya ini 1, dan 16 asalnya dari mana? Yaitu dari jumlah semua kemungkinan yang ada. Berarti kan 1 dibagi 16 dikali dengan jumlah keturunannya itu ada berapa? Ada 64. Sehingga dengan proses matematika kita tahu bahwa 64 dibagi 16 itu kan sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 1 itu sama dengan 4 tanaman gitu ya. Jadi ada 4 tanaman yang memiliki sifat lonjong dan warnanya hijau. Gitu ya. Hal yang sama juga terjadi kalau misal mencari yang bulat warna kuning, berarti yang satunya ini tuh tinggal diganti 9 saja gitu. Sisanya tetap sama. Terus nanti hasilnya 36 gitu ya. Oke, paham? Semoga bisa dipahami dengan baik ya penjelasan saya. Oke. Nah, teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan adanya salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, dan semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.